Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Yudi Chandranegara, Kepala SD Negeri Dulat Berawah. Kolaborasi, kreativitas, dan memuliakan murid adalah kunci keberhasilan pengembangan sekolah dan kepemimpinan pembelajaran. Literasi adalah kemampuan yang harus dikuasai murid sejak dini. Kemampuan ini meliputi kemampuan membaca, menulis, berbicara, serta mengolah informasi sehingga nantinya dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya kemampuan literasi sehingga harus diasah sejak dini. Sayangnya hasil PISA 2022 menyatakan bahwa kemampuan membaca di Indonesia memperoleh skor rata-rata sebesar 359 poin dari 600 poin. Ini masih jauh di bawah rata-rata negara lain sebesar 476 poin. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan gerakan literasi sekolah, di mana masing-masing sekolah melaksanakan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Namun, harapan ini masih jauh dari realita yang terjadi di lapangan. Hal ini terlihat dari rapor pendidikan sekolah tahun 2023, di mana kemampuan literasi hanya memperoleh skor 61,54 dengan kategori sedang. Hal ini disebabkan karena kegiatan literasi yang berlangsung selama ini hanya sebatas membaca saja, dan buku yang digunakan sebagai bahan literasi sebagian besar merupakan buku paket. Kondisi ini juga dialami oleh sekolah kami, yaitu SD Negeri Dulat Berawah, di mana sarana buku yang kami miliki sangatlah terbatas. Jika dilihat dari segi isi buku, anak-anak cenderung tidak tertarik untuk membacanya, karena ceritanya begitu panjang dan sangat minim gambar. Melihat situasi yang terjadi di lapangan, saya selaku Kepala SD Negeri Dulat Berawah tentu merasakan hal ini sebagai permasalahan dan tantangan yang perlu diintervensi oleh sekolah. Langkah awal yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu mendiskusikannya pada komunitas belajar internal yang ada di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merefleksi lebih mendalam mengenai penyebab kurangnya minat baca murid terhadap bahan bacaan yang ada di sekolah, sekaligus mencari solusi yang tepat untuk membenahinya. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh 6 langkah dan 1 program yang dapat diambil untuk memberikan perlakuan pada peningkatan kemampuan literasi murid. Yang pertama, Jumat Mading. Kedua, kegiatan pagi bercerita. Kegiatan ini kami lakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. 3. Mengikutsertakan murid pada kompetensi yang melatih literasi. Keempat, mengumpulkan data mengenai bahan bacaan literasi yang dibutuhkan oleh anak. Kelima, melaksanakan workshop literasi kreatif dengan tema guru dan murid berkolaborasi menyusun cerita anak. Yang keenam, melaksanakan ekstrakurikuler jurnalis dan literasi. Setelah keenam langkah di atas sudah berjalan dengan optimal, maka program Jalak Bali mulai dilaksanakan. Jalak Bali merupakan akronim dari Jelajah Literasi Anak, Bangun Karya, Lahir Prestasi. Program Jalak Bali saat ini sudah berjalan di tahun yang ketiga. Di tahun pertama, anak-anak diajak dan diperkenalkan berbagai budaya literasi di sekolah, mulai dari program Selasa Berbaris, Rabu Melali, Jumat Mading, dan Sabtu Lidi. Program-program literasi yang kami buat pada tahun pertama ini terbilang sukses. Hal ini terlihat dari rapor pendidikan tahun 2024, di mana kemampuan literasi murid mengalami peningkatan sebesar 6,64% dari tahun sebelumnya dan berada dalam kategori sedang. Pada pelaksanaan di tahun yang kedua, kami membuat bahan bacaan literasi berupa cerita anak. Kegiatan ini terintegrasi dengan pembelajaran kokurikuler yang kami laksanakan setiap hari Jumat dengan mengkaitkan nilai penilaian kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang merupakan dimensi profil lulusan. Dalam proses pembuatan cerita anak ini, kami mengacu pada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Dilihat dari praktik pedagogis, kami membuat bahan bacaan literasi sendiri berupa cerita anak sebagai salah satu solusi meningkatkan minat baca murid. Dilihat dari segi lingkungan pembelajaran, di sini kami melaksanakan kegiatan kokurikuler ini
di kelas maupun di ruang terbuka yang nyaman bagi murid untuk bekerja. Dalam aspek kemitraan pembelajaran, di sini saya berkolaborasi dengan salah satu guru yang bisa mengoperasikan Canva AI. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan guru bahasa Bali di SMP Negeri 2 Menuyo sebagai penerjemah cerita ke dalam bahasa Bali. Dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, kami mengajak murid-murid yang mampu desain grafis untuk membuat ilustrasi cerita anak dengan memanfaatkan Canva AI. Selain itu, kami juga melibatkan murid yang memiliki bakat dan potensi menggambar untuk membuat ilustrasi cerita anak. Hasil dari goresan pensil tersebut nantinya akan diubah menjadi ilustrasi cerita anak dengan bantuan ChatGPT. Hal ini berdampak positif pada rapor pendidikan di tahun 2025, di mana kemampuan literasi murid meningkat menjadi 73,33% dengan kategori baik, di mana capaian ini naik 5,15 dari tahun 2024. Pada pelaksanaan di tahun yang ketiga, berdasarkan hasil evaluasi, guru menginginkan agar bahan bacaan berupa cerita anak ini dimasukkan dalam pembelajaran intrakurikuler. Hal ini melihat CP Bahasa Indonesia pada fase B memiliki keterkaitan dengan cerita anak. Penggunaan cerita anak dalam pembelajaran intrakurikuler nyata berdampak positif, di mana hasil belajar murid mengalami peningkatan. Program yang kami laksanakan selama ini kami publikasikan di berbagai media sosial sekolah. Ada beberapa sekolah yang mulai melirik dan mengadaptasi program literasi yang kami buat. Cerita anak yang dibuat oleh murid kami ini mulai banyak disukai oleh sekolah yang ada di sekitar, baik di tingkat gugus maupun di tingkat kecamatan. Ternyata cerita anak yang dibuat oleh sekolah kami ini dijadikan referensi di dalam kegiatan literasi pagi di sekolah tersebut. Ada salah satu sekolah yang mengundang saya untuk berbagi praktik baik mengenai program literasi yang telah kami laksanakan. Perkenalkan, nama saya Iketut Budi Arsano SPDSD, Kepala SD Negeri 5 Tegal Cangkring, mengadopsi kegiatan literasi dari SD Delor Berawa, yaitu Selasa Berbaris dan Kamis Menaling. Dengan kegiatan tersebut, kemampuan literasi anak-anak meningkat, kemudian kepercayaan diri tumbuh dengan lebih besar dan anak-anak senang mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan program Jalak Bali yang sudah kami terapkan di SD Negeri Delor Berawa, saya sebagai guru sangat senang karena begitu banyak peningkatan kemampuan literasi yang muncul dari diri murid. Mulai dari tumbuhnya rasa percaya diri ketika berbicara, kemudian anak-anak menyukai buku yang dibacanya, dan yang paling hebatnya lagi, anak-anak dapat membuat dan menulis cerita itu sendiri. Nah, hal ini terbukti dari karya yang sudah dihasilkan oleh murid dengan berupa cerita anak. Semoga kedepannya anak-anak SD Negeri Delor Berawa mampu menghasilkan cerita anak yang lebih banyak lagi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Kadek Dulestari. Bisa dipanggil Ayu Ade, dan teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nikade Aska Gori Putwi, nama panggilan saya Aska. Kami adalah anak kelas 6 dari SD Negeri Delor Berawa. Program Jalak Bali membuat saya belajar menggunakan Canva, berbicara, dan menulis cerita anak. Buku cerita anak ini merupakan karya kami berdua. Kami membuat buku cerita anak ini yang berjudul Anak Ayam dan Pelangi. Buku cerita anak ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Bali atau bahasa daerah. Buku cerita ini juga sudah dibaca oleh seluruh warga sekolah. Kami harap kami bisa mengembangkan bakat kami dari waktu ke waktu. Program Jalak Bali telah terbukti memberikan dampak positif terhadap murid, guru, dan beberapa sekolah yang ada di gugus maupun yang ada di Kecamatan Mendoyo. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam mensukseskan kegiatan ini. Mari kita bersama-sama berinovasi dan berbagi praktik baik demi pendidikan yang lebih baik lagi. Om Santi 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 Om.